Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Harini Bulan Fitri, mahasiswa Hukum Keluarga semester 2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum internasional. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, begitu juga dengan negara-negara yang ada di dunia ini. Suatu negara tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa bantuan negara lain, karena negara satu dengan negara lainnya akan membutuhkan pertolongan satu sama lain. Nah, agar terciptanya keharmonisan dalam hubungan antar negara, diperlukan suatu hukum atau sesuatu yang mengatur perilaku antar negara tersebut. Nah, dari sinilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas yang berskala nasional, hukum yang mengatur semua tindakan dan perilaku negara di seluruh dunia. Nah, teman-teman tahu nggak, awal mulanya tuh hukum internasional ini cuma diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku antar negara saja. Tapi seiring berkembangnya zaman, pengertian hukum internasional pun ikut meluas, mulai dari peraturan tentang negara dengan organisasi internasional dengan organisasi lainnya, bahkan mengatur juga tentang negara dengan individu. Nah, tadi kan kita udah ngeliat tuh apa sih pengertian hukum internasional itu secara umum. Nah, sekarang kita bakal masuk pengertian hukum internasional menurut beberapa para ahli. Teman-teman harus tahu, pendapat para ahli ini sangat penting digunakan saat berargumentasi, karena pendapat para ahli ini dapat dijadikan sebagai pegangan kuat saat kita berbicara di depan umum. Dengan adanya pendapat para ahli, maka orang-orang juga akan makin percaya dengan argumentasi kita. Nah, ternyata para ahli juga memiliki perbedaan pendapat tentang definisi dari hukum internasional ini. Yuk kita simak satu-satu. Pendapat yang pertama datang dari Rebecca Welles. Menurut Rebecca, hukum internasional yaitu peraturan dan norma yang mengatur negara dan entitas lain yang dikenal berkepribadian internasional, misalnya organisasi internasional dan para individu dalam hubungan satu sama lain. Jadi menurut Rebecca ini, hukum internasional itu merupakan norma atau peraturan yang mengatur kepribadian internasional. Nah, contohnya ada nih masalah tentang individu dengan organisasi internasional. Nah, pasti hukum internasional ini dibutuhkan dalam pemecahan masalah antara individu dan organisasi internasional tersebut. Kita lanjut ke pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Sugeng Istanto. Menurut beliau, hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Nah, jadi semua masalah masyarakat yang ada di dunia ini ada sebuah hukum yang mengaturnya yang disebut dengan hukum internasional. Tidak mungkin kan jika ada suatu masalah dalam masyarakat dunia dan tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah, disitulah pengertian hukum internasional menurut Sugeng Istanto. Pendapat yang ketiga datang dari Mukhtar Kusumaatmadja. Menurut beliau, hukum internasional itu adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, baik itu antara negara dengan negara, atau dengan negara dengan subjek hukum lain, dan negara dengan organisasi internasional. Nah, jadi menurut Kusumaatmadja ini, semua persoalan yang melintasi batas-batas negara atau persoalan yang terjadi antara negara lain gitu, bukan di satu negara. Nah, persoalan tersebut itu akan diatur dan diselesaikan oleh hukum internasional, seperti itu. Nah, dari ketiga pendapat para ahli tadi, kita tuh dapat nyimpulin bahwa sebenarnya ketiga definisi itu sama-sama menyimpulkan bahwa hukum internasional itu merupakan suatu norma atau suatu peraturan yang mana peraturan tersebut mengatur persoalan yang terjadi antara negara-negara yang ada di dunia. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang namanya hukum internasional itu mengatur semua permasalahan internasional, nggak cuma satu atau dua negara, tapi banyak negara di dunia.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari hukum internasional, sekarang kita bakal masuk kepada subjek hukum internasional. Tentu kita penasaran kan, siapa sih atau apa sih yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Mari kita bahas satu persatu. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional itu adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak serta memiliki kewajiban dan memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Nah, yang menjadi subjek hukum yang pertama yaitu adalah negara. Negara ternyata menjadi subjek hukum yang pertama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahannya sendiri. Nah, yang menjadi subjek kedua dalam hukum internasional itu adalah organisasi internasional. Organisasi internasional itu tugasnya untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran yang terjadi dalam kancah internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum. Contohnya apa organisasi internasional itu? Ya, benar sekali, PBB. PBB itu adalah organisasi internasional yang sangat besar. Organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik, contohnya IMF, ya. Organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan global, contohnya adalah ASEAN, yang dimana negara-negara Asia bergabung dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan spesifik, contohnya adalah NAFTA. Nah, itu organisasi-organisasi internasional yang mana organisasi internasional ini ternyata menjadi subjek kedua dalam hukum internasional. Yang ketiga ada yang namanya Palang Merah Internasional. Selama ini kita dengarnya Palang Merah Indonesia, ternyata juga ada Palang Merah Internasional. Nah, Palang Merah Internasional ini diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara lain atau negara manapun yang ada di dunia. Nah, yang terakhir yang menjadi subjek hukum internasional itu adalah individu. Nah, dalam perjanjian Versailles 1919 terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional. Wah, ternyata nggak cuma diajukan ke Mahkamah Agung di negaranya sendiri, ternyata individu juga bisa mengajukan perkara ke pengadilan internasional. Nama Mahkamah Agungnya itu Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehubungan dengan itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Jadi individu yang ada dalam suatu negara itu bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan internasional. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke konsep dasar dari hukum internasional. Konsep dasar hukum internasional ini dibagi menjadi 3 macam. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, konsep dasar yang pertama itu adalah rasa keadilan. Hukum internasional sebagai bagian dari norma hukum pada umumnya memiliki dasar yang sama dengan hukum lainnya. Menurut Wirjono, rasa keadilan adalah dasar dari segala hukum. Artinya, hukum internasional juga harus berdasarkan pada rasa keadilan yang hidup dan terpelihara dalam berbagai bangsa di luar sana atau dalam negara-negara yang ada di seluruh dunia. Nah, selanjutnya itu adalah hukum kodrat. Pertama kali hukum internasional mendasarkan pada hukum kodrat atau yang dikenal sebagai natural law. Kelompok penulis hukum internasional yang mendasarkan pada hukum kodrat disebut dengan kaum naturalis. Kelompok naturalis berpendapat bahwa kaidah dan prinsip hukum dalam semua sistem hukum tidak dibuat oleh manusia, melainkan berasal dari kaidah dan prinsip yang telah berlaku sepanjang masa dan bersifat universal.
Yang ketiga dan terakhir yaitu positivisme. Positivisme merupakan dasar hukum internasional yang bersumber pada kesepakatan bersama antara negara berupa perjanjian dan kebiasaan internasional. Nah, dari tadi kita udah membahas tentang apa sih itu hukum internasional. Sekarang agar lebih mempermudahnya, kita akan masuk kepada praktek hukum internasional ini atau contoh hukum internasional yang pernah terjadi gitu. Kita ambil satu kasus aja, contohnya itu sengketa laut Cina Selatan. Nah, jadi masalahnya itu ada wilayah seluas 3 juta meter persegi di laut Cina Selatan yang tepatnya itu bersebelahan dengan wilayah Filipina, Vietnam dan juga Malaysia. Nah, ini wilayah seluas 3 juta meter tersebut dipermasalahkan gitu atau menjadi sengketa. Nah, pemerintahan Cina itu mengklaim bahwa batas wilayah tersebut dengan cara menerobos zona ekonomi eksklusif sejumlah negara. Tentunya pengadilan arbitrase itu menolak klaim Cina tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional. Sebenarnya permasalahan tentang sengketa laut Cina Selatan ini udah cukup lama terjadi, yaitu berlangsung mungkin sejak 5 abad silam, tapi kembali diungkap pada tahun 2021 kemarin. Nah, bahkan pada tahun kemarin, tepatnya 2021 itu, negara Cina itu memanas-manasi Amerika Serikat dengan mengadakan latihan militer di perairan yang disengketakan tersebut. Berarti itu bakal memunculkan api pertengkaran gitu, memperebutkan wilayah yang 3 juta meter tersebut. Nah, negara Indonesia sebagai bentuk keikutsertaannya dalam hukum internasional, ternyata negara Indonesia juga mengeluarkan suara terhadap persengketaan wilayah Laut Cina Selatan tersebut. Nah, jadi Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi menegaskan kepada semua negara termasuk Cina untuk menghormati hukum internasional. Dia menyampaikan bahwa saya menyampaikan kembali pentingnya menjaga Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Dan untuk mencapainya, satu hal yang harus dilakukan semua negara yakni menghormati dan menghargai serta menjalankan hukum internasional, termasuk UNCLOS atau hukum laut internasional. Seperti itu penjelasan dari Menteri Luar Negeri Indonesia. Nah, jadi sebagai negara hukum tentunya kita harus taat dan patuh terhadap hukum manapun itu, termasuk hukum internasional ini, demi tercapainya kebahagiaan dan keharmonisan antar negara yang ada di dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.